Halo, Assalamualaikum. Ini adalah video jawaban dari unpopular question kemarin. Jawaban ini sangatlah subjektif, jadi bagi kalian yang baper dan gak setuju, waktu dan tempat saya persilakan untuk beradu gagasan. The first unpopular question datang dari Ed. Kenapa ya sekarang ada garis miring SDH BNYK YG arogan? Lebih sukanya posting kalau lagi punya masalah dengan orang. Ada dua pertanyaan yang saya tangkap dari statement tersebut. Pertama, kenapa ada orang arogan? Kedua, kenapa posting ke media kalau lagi punya masalah? Dari dua pertanyaan tersebut, ada satu jawaban yang sama, yakni kedua-duanya sama-sama berasal dari ketergesaan. Dalam KBBI, arogan berarti mempunyai perasaan superioritas yang dimanifestasikan dalam sikap suka memaksa atau pongah. Manusia seperti ini tanpa pikir panjang, tanpa analisis, kadang dilebeli sembrono. Alhasil, mereka ada karena sebuah proses yang prematur, tidak utuh, setengah jadi, makanya arogan. That's it. Nah, yang lebih parah ketika kearoganan ditampilkan di media sosial, umbar masalah ke publik, berusaha mencari simpati, atau hal yang lebih semu adalah berharap masalah dapat terselesaikan. Shit, tidak semua warganet mengerti masalah kamu. Ujung-ujungnya, kamu cuma jadi bahan omongan. Stop it. Pertanyaan kedua datang dari Ed. Kawan yang cak mano yang bisa bikin kakak klop bekawan? Tanda tanya. Atau dalam bahasa Indonesia, kawan atau teman yang seperti apa yang bisa membuat Anda klop? Good question. Bicara tentang teman, sahabat, ini nggak akan ada habisnya daripada ngebahas pasangan. Pasangan itu udah mentok pada titik tertentu. Kalau teman, sahabat itu luas banget. Kamu nggak terjebak dalam lingkar perasaan tertentu. Makanya saya bilang, nggak akan ada habisnya. Jadi, seru. Bagi saya, teman yang klop itu bukan yang hobi neraktir, suka nongkrong, good looking, atau segala materi yang nampak berkilau oleh mata. Semuanya sirna tatkala tak ada kecocokan dalam alur berpikir. Ya, teman yang klop itu adalah teman yang bisa diajak bertukar pikiran, ngobrol lama-lama tentang apa aja, dan tentu tiada dusta. Sesimpel itu aja kok. Ketika pikiran dibalas pikiran, gagasan dibalas gagasan, dan tatapan dibalas dengan tatapan, itu udah klop banget buat jadi teman satu meja, satu kursi. Pertanyaan yang ketiga datang dari Ed. Racun di lingkungan kerja membuat ingin menyerah? Tapi ada juga orang baik, gimana ngadepinnya? Karena khusus lingkungan kerja, maka jawaban ini cukup dalam konteks bekerja. Di satu sisi kita sadar, banyak racun di sekitar kita. Di sisi lain, ada teman-teman baik yang sepertinya memberikan penawarnya. Jawaban ini subjektif sekali. Saya bukan HR atau HR yang bisa memberikan jawaban sebijak mungkin. Sederhana kok, rata-rata lingkungan kerja ya gitu-gitu aja. Ada baik, ada buruk, ada yang ngedukung kita, ada juga yang suka ngejatuhin. Kalau kita sudah sadar lingkungan A adalah racun, jangan kasih perhatian yang lebih. Tapi jangan hindari juga. Kita harus tetap profesional dalam setiap pekerjaan, tanpa harus melibatkan perasaan melulu, ya kan? Terlebih lagi, semisal ada masalah, jangan menghindar, hadapi aja dengan profesional. Bila perlu, minta dukungan dari orang-orang yang kamu anggap baik, lalu selesaikan. Tapi itu nggak mudah. Iya emang. Apalagi kalau kamu perempuan. Dari pengalaman saya, perempuan paling susah bersikap cuek dalam tanda kutip seperti laki-laki. Nah, dalam hal ini, mending kamu belajar banyak deh dari cowok. Lebih mengedepankan logika ketimbang perasaan. Pertanyaan yang keempat datang dari Ed. Apakah di dunia kerja memang dibutuhkan sikap egois? Dunia kerja itu emang dunia yang unik sekaligus klasik. Uniknya ada pada ketidakpastian dari pemecahan setiap problemnya. Dan klasiknya ada pada problemnya, ya itu-itu aja. Bos ngeselin, partner nggak cocok, kerjaan over, lembur nggak sesuai, dan lain-lain. Dalam KBBI, egois berarti orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Apakah yang kamu maksud demikian? Jika iya, no. Itu tidak baik di dunia manapun, termasuk bekerja. Tetapi, jika egois yang kamu maksud adalah mempertahankan suatu hal yang kamu anggap benar, selagi kamu punya argumen yang ilmiah, tidak ada yang salah dengan itu. Unpopular question yang kelima datang dari Ed. Solusi untuk lingkungan yang ngasih tekanan, tapi kita juga nggak tega buat pergi. Ini pasti yang nanya cewek. Perempuan memang seperti ini ya, selalu multitafsir. Oke lah tak apa, saya coba elaborasi pelan-pelan. Tekanan akan selalu ada, hambatan sudah jadi bagian, dan masalah pasti hadir pada setiap kondisi. Mau kamu kaya, miskin, cantik, jelek, mancung, pesek,
selebritis manusia biasa, tidak peduli, masalah tak pandang bulu. Kalau sudah tahu demikian, kerjaan kita selanjutnya adalah siap-siap. Apalagi kamu punya keinginan, tekad, nggak tega buat ninggalin, dan seterusnya. Siap-siap adalah kuncinya. Terserah kamu, siap-siap menghadapi lalu bahagia, atau siap-siap meninggalkan dan menangis, sedih, terseduh-seduh, it's your choice. Yang penting kamu udah siap, itu aja udah cukup kok. Pertanyaan ke-6 datang dari Ed. Percaya ada makhluk gaib nggak? Ini pertanyaan yang masuk kategori tidak populer. Saya suka. Kalau yang kamu maksud makhluk gaib itu adalah kuntilanak, genderuwo, dedemit, sundel bolong, jin tomang, vampir, sampai si manis di mata Ancol sekalipun, saya nggak akan percaya. Karena itu adalah khayalan manusia, prasangka manusia, dan buatan manusia. Ya, biar agak ceria, kita sebut saja itu semua adalah karya seni. Tetapi kalau yang kamu maksud makhluk gaib adalah jin, saya percaya itu bagian dari keimanan dalam agama. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Kamu nggak usah repot-repot mendefinisikan bentuk jin itu seperti apa, nggak bakal sanggup. Pertanyaan yang ke-7 datang dari Ed. Berperang dengan diri sendiri, kadang ingin keluar dari zona nyaman, tapi sulit. Gimana? Perang itu identik dengan perlawanan dan kekerasan. Jika kamu mau perang, emang sudah nyiapin apa aja? Senjata, peluru, amunisi, logistik, baju perang sekalian? Ya maksudnya kalau kamu ingin berperang, jangan nanggung-nanggung. Semisal, perang melawan hawa nafsu. Susah kan itu? Nah, Quran udah dibaca tiap hari. Ustadz-ustazah panutan siap ditemui 24 jam. Teman-teman soleh atau soleha udah banyak. Ya kalau belum siap, jangan coba-coba perang, nanti kalah banyak. Letak dulu aja. Zona nyaman itu enak, iya, namanya juga nyaman. Kalau kata cewek-cewek, ganteng bisa kalah sama yang bikin nyaman. Anda percaya? Ah, jangan dusta. Kalau masih merasa sulit, berarti kamu butuh siap-siap lagi. Mulai biasakan kehilangan, biasakan sedih, dan biasakan nangis. Kalau udah, coba tinggalin zona nyaman itu. Tapi diiming-imingin, nanti balik lagi kok. Terus begitu siklusnya. Siap-siap, coba, siap-siap, coba, sampai kamu mati. Pertanyaan ke-8 datang dari Ed. Bagaimana konsisten dengan prinsip dan keputusan yang diambil? Saya juga masih sulit untuk konsisten. Mengapa? Karena itu memang sulit. Bukan cuma kamu yang rasakan. Kalau begitu memang adanya, keputusan yang kita ambil berarti masih prematur. Tak mengapa, setidaknya kamu sudah berani memutuskan. Nih, ada kata-kata yang terinspirasi dari hadis. Kalau kamu tidak bisa sepenuhnya menjalankan keputusan itu, setidaknya jangan kamu tinggalkan semuanya. Berproses aja terus. Hidup emang siklusnya seperti itu kan? Nanti juga kamu paham sendiri. Makin bijak dan bergumam, oh ini maksudnya, sambil nunjuk yang di atas dan sambil senyum-senyum. Pertanyaan ke-9 datang dari Ed. Bagaimana dengan sifat tidak enakan? Is it a good thing or no? Bagi saya itu very good, sangat baik. Saat kamu melihat temanmu bekerja sendiri, sedangkan kamu free, terus ngerasa nggak enakan, itu baik. Atau saat kamu makan, terus teman yang lain masih bekerja, lalu kamu nggak enakan, itu juga baik. Yang nggak baik adalah sebaliknya. Kamu yang bekerja, atau kamu yang nggak makan, tapi malah kamu juga yang nggak enakan. Kan aneh. Demikian jawaban dari unpopular question #1. Kalau kamu mau diskusi lebih jauh, jangan sungkan-sungkan berkomentar di bawah ini. Atau chat personal juga tidak masalah. Sampai jumpa pada unpopular question selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.